Shalom, jumpa lagi saya pada saat ini dengan Bapak Ibu Saudara di renungan harian saat ini. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami, dalam kuat kuasa Roh Kudus kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kami dan Tuhan juga yang akan terus menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca, kami mengisi lagi bejana hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini. Bagian firman Tuhan saya ajak kita membukanya. Mari kita buka dalam Alkitab, yakni Perjanjian Baru. Yakobus pasal 4 ayat 3. Saya baca firman Tuhan. Mari kita camkan nasihat Rasul Paulus yang ada ini. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memang dalam kehidupan kita doa adalah nafas hidup. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak tahu berdoa, itu sama halnya dengan dalam kehidupannya dia sudah istilahnya sudah mati dalam iman karena tidak tahu berdoa. Nah, oleh karena itu selalu dalam kelas-kelas katekisasi diingatkan supaya peserta katekisasi yang ada, karena nanti ketika diteguhkan dia harus tahu berdoa dan jangan salah berdoa. Dan memang terkadang banyak orang salah berdoa sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa, karena firman Tuhan sudah menyatakan sebagaimana yang kita perhatikan tadi dalam surat Yakobus yang ada di pasal 4 ayat 3. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara, apakah kita teliti ketika kita memohon kepada Tuhan dalam kehidupan ini? Sebelum kita berdoa, kita pasti akan berpikir-pikir dulu supaya dalam kehidupan ini kita tidak salah meminta. Saudara, saya berikan ilustrasi. Ada cerita klasik dari Yunani, dan cerita klasik dari Yunani memang selalu sangat menarik ya, dan selalu punya makna ya. Salah satu cerita yang menarik itu adalah tentang Aurora dan yang ada yaitu Dewi Fajar. Jadi Aurora itu adalah si Dewi Fajar. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Aurora jatuh cinta pada seorang pemuda yang tampan yang ada di bumi. Namun pemuda itu adalah pemuda yang pasti ganteng, yang dalam hal ini dia karena dalam masa mudanya. Pemuda yang ganteng itu namanya Titonus. Memang sudah menjadi hukum dunia para dewa bahwa mereka tidak boleh kawin dengan penduduk dunia ya. Namun demikian ya, Zeus itu adalah raja dewa. Dia memberikan kesempatan pada Aurora, tetapi dengan syarat Aurora itu harus memberikan satu permohonan kepada Raja Zeus. Permohonan itu jika menyenangkan Zeus, maka Zeus akan memenuhi apa saja keinginan Aurora. Nah, saudara, setelah berpikir seperti itu dengan kerasnya, akhirnya Aurora dia memohon kepada Zeus agar Titonus, calon suaminya itu, diberikan umur panjang alias supaya boleh hidup selama-lamanya. Akhirnya permintaan Aurora itu dikabulkan. Kemudian Titonius menjadi suami Aurora, sehingga wajahnya itu makin lama
makin nampak tua karena sudah usianya terus bertambah. Makin lama makin tampak ya lemah sudah, karena sudah umurnya sudah lanjut, tentu dia bertambah, terus usianya sudah lansia, kemudian sakit-sakitan. Namun tidak pernah ya mau bilang mau mati nyanda ya, sehingga Titonus itu menyusahkan Aurora yang harus merawat, memelihara, menjaga baik-baik. Nah, itu berarti dia bertanggung jawab terhadap suaminya. Jadi perhatikan itu. Kalau ada istri-istri yang tidak bertanggung jawab, jadi perhatikan itu. Biar suaminya itu sudah tua renta, tetap dirawat. Saudara, apakah Aurora menjadi senang dengan permintaan yang ada yang dia sampaikan? Ternyata pada ujung-ujungnya ternyata tidak, saudara, sebab Aurora itu dia menjadi semakin repot untuk mengurus suaminya yang sudah tua renta, sudah lemah ya. Mengapa hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, saudara? Itu adalah akibat dari kesalahan Aurora yang telah meminta panjang umur atau umur panjang bagi Titonus, namun tidak meminta pada Zeus agar Titonus selalu awet muda dan tidak mengalami kematian. Saudara, memang sebagai manusia sangat sering yang kita minta terkadang justru bukan hal-hal yang membantu hidup, tetapi lebih merupakan ya untuk nafsu saja, untuk kenikmatan sesaat yang pada akhirnya itu akan menyusahkan. Ya, sebagai orang beriman, saudara, kita diberi hak oleh Tuhan untuk bermohon, berdoa, tetapi alangkah arif dan bijaksana jika kita senantiasa mau pasrah, mau menyerahkan diri kepada Tuhan apa yang hendak diputuskannya. Keputusan dari tangan Tuhan, tentu percayalah Tuhan senantiasa memberi yang terbaik bagi kehidupan kita, sebab Dia, Tuhan, lebih tahu apa yang kita perlukan. Karena itu mari selalu camkanlah apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus dalam firman ini, Yakobus pasal 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yaitulah yang sering terjadi, saudara, dalam hidup ini. Kita salah berdoa atau mungkin kita memaksa Tuhan. Tuhan yang tahu semuanya itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita senantiasa hidup dengan tekun berdoa, memohon supaya Tuhan nyatakan kasih dan kemurahan-Nya yang terbaik. Itulah untuk kehidupan kita. Tuhan tahu segalanya, yang terbaik untuk kita. Amin. Terpujilah namanya.